Santapan Harian Minggu 23 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami bertelut. Tuntunlah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Wahyu 22 ayat 6-17. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sahabat Santapan Harian, Yohanes mendengar perkataan Yesus dalam penglihatannya. Sesungguhnya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dalam frasa, aku datang segera, terkandung janji dan peringatan. Janji,
Yesus akan datang untuk menghakimi manusia. Peringatan, seluruh pengikutnya perlu selalu bersiap diri menantikan kedatangannya. Bersiap diri menjadi penting karena kedatangannya dalam kitab-kitab Injil dinyatakan yang tiba-tiba seperti pencuri. Karena tidak ada seorang pun yang tahu waktu kedatangannya. Maka jalan terlogis bagi setiap orang yang menanti kedatangannya adalah menuruti perkataan-perkataan nubuat dalam kitab Wahyu. Menaati firman Allah merupakan tindakan logis karena setiap orang pada dasarnya adalah hamba Allah. Taat kepada firman Allah sejatinya merupakan bukti nyata kehambaan seseorang. Itu jugalah yang diperingatkan malaikat kepada Yohanes saat dia tersungkur di hadapan malaikat. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Oleh karena itu, Yohanes diperintahkan untuk tidak merahasiakan perkataan nubuat itu. Dia harus memberitakannya kepada semua orang, agar semakin banyak orang dihibur dan bertobat dari tingkah laku buruknya. Tak hanya kepada Yohanes, setiap Kristen juga dipanggil memberitakan kitab Wahyu kepada semua orang. Berkait kesegeraan ini, John Stott menulis, ciri murid Kristus adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman memahami ketuntasan karya Kristus, pengharapan menatap ke akan datangan keselamatannya, dan kasih menandai kehidupan kita kini. Kasih setiap hari sejatinya merupakan bukti kehambaan diri. Hamba Allah dipanggil untuk selalu mengasihi karena Allah adalah kasih. Orang yang hidup dalam kasih tak pernah mencari-cari tahu persisnya waktu kedatangan Yesus. Bagi dia, yang terpenting adalah mengasihi. Itulah inti hidup dalam kesegeraan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga rela mati bagi kami dan bangkit lagi agar kami dapat hidup kekal bersamamu. Tolong kami menjadi teladan dari kasih-Mu kepada semua orang yang kami temui. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.